Publik dibuat terkejut setelah 4 bulan kasusnya sempat mandek. Sang Raja Kripto Indonesia, Timothy Ronald, akhirnya resmi menginjakan kaki di Polda Metro Jaya. Bukan untuk pamer mobil mewah atau membagikan tips investasi. Kali ini Timothy datang untuk menghadapi pemeriksaan penyidik terkait dugaan skandal besar di akademi kripto. Akankah ini menjadi akhir dari pelarian sang influencer? Tepat pada Rabu, 6 Mei 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, suasana di Subdit 1 di Tresiber Polda Metro Jaya mendadak tegang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa Timothy Ronald bersama rekannya, Kalimasada, telah memenuhi panggilan penyidik. Keduanya diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan penipuan investasi kripto yang telah menyita perhatian publik sejak dilaporkan pada Januari 2026. Pemeriksaan maraton pun dilakukan untuk menggali fakta di balik laporan ribuan member yang merasa dikhianati oleh janji-janji manis cuan instan. Langkah hukum ini diambil setelah desakan masif dari para korban yang geram karena laporan mereka seolah jalan di tempat selama 4 bulan. Kasus ini bermula dari iming-iming keuntungan fantastis lewat koin manta yang diklaim memiliki info A1 akan naik signifikan. Para member dijanjikan win rate hingga 90%, sebuah angka yang sangat menggiurkan bagi investor pemula. Namun faktanya, harga koin tersebut justru anjlok drastis hingga minus 90%, menyisakan kerugian yang tak terbayangkan. Salah satu korban berinisial Younger bahkan harus merelakan uangnya sebesar 3 miliar rupiah lenyap begitu saja. Sementara korban lain berinisial RR melaporkan kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka kerugian kolektif dalam skandal ini diperkirakan sangat fantastis, mencapai hingga 500 miliar rupiah. Para korban yang mayoritas adalah generasi muda berusia 18 hingga 27 tahun mengaku tergiur setelah melihat gaya hidup mewah yang dipamerkan Timothy di media sosial. Tak hanya itu, kuasa hukum korban, Jajang, kini mendesak pihak kepolisian untuk tidak hanya fokus pada tindak pidana siber, tetapi juga menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Aliran dana masyarakat harus dilacak secara transparan agar aset yang merupakan hak para korban tidak dikaburkan. Namun di tengah proses hukum yang memanas, muncul sebuah kejanggalan baru. Data profil perusahaan mengungkap bahwa per Januari 2026, nama Timothy Ronald sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur di Akademi Kripto dan digantikan oleh Zafrina Lendra. Apakah ini sebuah strategi untuk menghindar dari jeratan hukum? Hingga saat ini, baik Timothy maupun Kalimasada masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi ke publik terkait kasus yang membelit mereka. Akankah status Timothy segera naik menjadi tersangka? Kepastian hukum bagi ribuan korban kini menjadi taruhan besar dalam skandal investasi digital ini.